Nama saya Sirajul Huda dan saya kelahiran Banjarmasin tahun 1952. Berkenalan dengan memanda ini sejak tahun 77. Memang basic saya awalnya adalah tari. Tapi pada tahun 1977 itu almarhum Bahtiar Sanderta dan almarhum Sapri sebagai tokoh memanda pada waktu itu, dia mencoba untuk bisa saya bermain memanda. Awalnya memang canggung ya, karena masalahnya ini adalah hal yang baru bagi saya. Tahun 77 saya mencoba untuk bisa memasuki dunia memanda itu sendiri. Akhirnya setelah saya masuk di sana dan ternyata memang menyenangkan gitu. Akhirnya saya juga bertanya tentang sejarahnya, tentang apanya segala macam. Akhirnya terjawab. Di mana sejarahnya itu? Memanda itu dimulai dari kedatangan tim rombongan dari Malaka yang dibawa pimpinan Cik Ibrahim dan Cik Hawa. Itu di tahun 1900-an. Nama saya Iwayandi Prasadi Prayana. Saya lahir di Tabanan 13 Desember 1998. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Mendoyo. Asal saya dari Desa Yembangkau, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Bali. Perkenalkan, nama saya Stefania Yustiani Cucu Putri Dana. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Kupang. Nama saya Mas Anjal Bimo Suseno, lahir tahun 1999, bulan 6, tanggal 11. Saya berasal dari Demak, bersekolah di SMK Tunas Bangsa Mijen. Nama saya Salwa Nadira Adriana dari SMA Laksku Cibubur. Tempat tanggal lahirnya di Pekalongan 10 September 1992. Masih seputar Balinda Kajuan. Saudara. Jadi yang di sini setelah itu dia berbalik. Tentang belajar bersama maestro ini memang bagus ya, ada bagusnya gitu ya. Setidak-tidaknya masyarakat, artinya sementara ini kan pelajar ya, pelajar-pelajar telah mengetahui bagaimana sih budaya-budaya di Nusantara ya. Ada yang ke Bali untuk tari, ada yang ke Bandung untuk musik juga, ada ke tempatnya ke Jakarta untuk teater modern dan penyanyi. Ini semua sebenarnya agar para pelajar itu mengenal budaya-budaya. Ini kostum Power Rangers, Pak. Iya loh. Kalau yang pakai ya kereta itu pakai
sederhana lah, ada rodanya, ada cuma yang penting bisa ditarik, dibuat dari bambu. Lalu ya, jadi apa namanya, sekarang sudah langka lah, ya sekali atau 2 kali dilaksanakan. Acara belajar bersama maestro ini dari guru saya. Jadi guru saya memberikan suatu informasi tentang belajar bersama maestro. Lalu saya mengikuti belajar bersama maestro ini di bidang teater. Saya bersama guru saya membuat video teater bertema monolog, dan di situ saya berperan sebagai seorang pemuda yang menjadi pengemis seperti itu. Lalu dikirim dan saya mendapatkan kesempatan belajar bersama maestro di Banjarmasin bersama Pak Sirajul Huda. Informasinya tuh dari guru saya. Guru saya pertama bilang, "Fani, kamu ikut dong informasi BBM ini." Langsung aku bilang, "Iya ibu, tapi akunya nari." Langsung ibuku bilang gini, kalau nari sih ada." Aku langsung bilang, "Oh iya ibu, boleh ibu, aku boleh ikut." Saya mengetahui kegiatan belajar bersama maestro ini dari guru saya. Dia memberitahu saya. Sebenarnya itu saya itu ikutnya itu sebenarnya itu ya saya ikut kegiatan maestro musik. Tapi mengenai saya pernah pentas di panggung pas acara kelulusan kakak kelas saya, guru melihat saya itu pintar berteater, jadi saya diikutkan ke yang seni teater, gak jadi yang musik. Sebenarnya dari tahun lalu sih, dari guru. Terus aku tahun lalu juga sempat apply, tapi nggak keterima. Terus tahun ini pas tahu udah dibuka pendaftarannya lagi, daftar lagi, coba kan. Terus ternyata keterima gitu. Sebenarnya aku tuh tari. Pas keterima kan dapat ngeliat gitu Sirajul Huda. Oh iya, terus ngeliat di websitenya Sirajul Huda, karya-karyanya tari-tari semua gitu kan. Oh ya berarti tari gitu kan, tari Kalimantan. Pas lihat schedule dapatnya, loh kok teater? Ya udah nggak apa-apa. Hitung-hitung mencari pengalaman baru. Pula di kapal anak Walanda main komedi, anak Walanda main komedi. Terima kasih. Mamanda ini sebenarnya ada kalimat mama dan enda. Mama itu boleh dikatakan ibu, tambah akhiran dengan enda, jadi boleh dikatakan boleh dikatakan itu semacam pengertian ibunda. Jadi mamanda sendiri mungkin berasal dari sana, sehingga pengucapannya selalu memandai itu. Pak Sirajul adalah maestro yang sangat luar biasa. Beliau orangnya baik, penyabar, suka bercanda, dan tentunya adalah teman serta guru yang baik bagi saya. Bapak Sirajul itu baik, orangnya penyabar dan suka bercanda sih. Pak Rajul itu baik, orangnya tegas, tapi bisa santai juga, bisa ngelucu-ngelucu juga. Baik banget, kebapaan juga lah, maksudnya ngajarin kita tuh sabar. Maksudnya kan kita tuh dari ber-15 itu yang benar-benar anak teater cuma 5 apa 6 ya, yang lainnya juga tari semua kan. Jadi kita termasuknya pemula-pemula juga di teater, jadi dia ngajarinnya benar-benar sabar, kebapaan gitu lah, maksudnya bijak gitu. Tawa Jepang diambung tapi kaki sana, nah itu sendiri. Maksudnya sendiri itu. Tahu aja diambung. Mengatakan aku serakah. Dam. Sini. Beraninya engkau gitu. Dua orang ini begitu ada suara cep langsung aja balik. Jangan begitu ada suara.
kita memang enggak. Saya ditunjuk, oke, dan dari beberapa daerah didatangkan ke Banjarmasin dan saya latih di sini. Alhamdulillah mereka 3 hari saya melatih itu sudah bisa mengenal Amanda itu, bagaimana cara penampilannya, kemudian bagaimana cara bicaranya, ya itu semuanya sudah mereka kuasai. Jadi sebenarnya tidak ada problem dalam rangka melatih itu. Cuma ya kemarin itu ada satu yang sakit. Nah, tapi yang satu yang sakit ini sudah saya pindahkan, dia peran tersendiri gitu. Jadi ada 14 orang yang tampil, dia sendiri saya masukkan ke dalam musik, sehingga tidak ada perubahan pemain-pemain lagi. Saya mendapatkan 3 hal yang sangat berharga. Yang pertama itu ilmu. Jadi ilmu ini bisa saya bagikan kepada adik kelas saya. Lalu yang kedua, saya mendapatkan teman-teman baru yang sangat baik dan sayang kepada saya. Lalu yang ketiga, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Begitu. Yang pertama ilmu. Aku kan bukan teater, aku kan tari. Jadi aku datang ke sini, aku kira aku tuh tari. Pas datang ke Kalimantan sini, langsung diomong, kamu ikut teater ya? Akunya bilang, aku nggak bisa teater. Langsung pas Riajulnya bilang gini, oh nggak apa-apa ikut aja. Langsung, oh iya kalau memang ini pilihannya Pak, ya aku ikut. Saya mendapatkan pengalaman tentang bagaimana caranya berakting dan berbicara mengenai bahasa yang akan kita bicarakan saat kita mau pentas itu. Pertama ilmu udah paling banyak banget lah kita dapat ilmu teater sendiri, meskipun aku bukan nggak pernah di teater, aku belajar baru di teater ini. Terus dapat teman banyak banget, udah dari Semarang, dari Trenggalek, dari Kupang, dari Bali juga ada juga. Terus sama satu lagi sih dapat pengalaman sih. Ini pengalaman, maksudnya kita tuh ikut BBM ini yang keterima cuman boleh sekali seumur hidup kan. Jadi ini kayak pengalaman yang berharga lah. Balai persidangan. Silakan masuk. Ada benar sekali. Karena panggilan perang belum hadir Ananda Sultan. Tangan layang Narapati Ubak Sagara. Harapan pertama, yang kedua juga. Hamba ingin menyuarakan hamba, tapi hamba tiada jadi. Benar! Dari kau berbicara seperti ini di depan Sultan. Belum bisa masuk penjara. Tapi ini mengancam karir pula. Kalian apa dipakai? Hidup tuh kadang kalau salah. Yang kita temukan di lapangan tidaklah demikian Ananda Sultan. Namun ke depan akan kita perbaiki sehingga ada kerajaan yang kuat, besar, adil dan makmur. Sekarang mari kita beristirahat. Harapan saya agar kegiatan ini bisa dilakukan secara terus-menerus, jadi setiap tahun diadakan, karena kegiatan ini sangat berpotensi untuk mengembangkan bakat-bakat murid-murid di Indonesia agar bisa menjadi murid yang lebih bagus. Harapan aku sih teater itu harus dimeneruskan ke anak bangsa agar tidak pudar atau apa itu gitu aja. Saya ini berharap kalau kegiatan ini tidak berhenti satu kali itu, jadi setiap tahun diadakan supaya muridnya itu tidak berhenti di situ, supaya nanti kalau pulang itu bisa berbagi pengalaman tentang seni, tentang teater atau apalah, yang penting itu bisa membangun lagi tentang belajar.
Harapannya sih, ini kan kita BBM yang tahun ini, BBM yang tahun kedua kan, angkatan kedua, masih baru banget. Aku berharap sih ini tetap terus diterusin sampai berapa tahun kemudian lah, sampai banyak angkatannya. Terus nanti misalnya ada reunian anak BBM juga kan seru banget kan, dari berapa puluh kota di Indonesia gitu berkumpul gitu. Jadi ya ini kan termasuknya misi budaya untuk melestarikan budaya, jadi lebih baik diteruskan. Itu saya pikir ada bagusnya dilaksanakan setiap tahun. Jadi mereka mengenal, masing-masing itu mereka sudah mengenal apa yang ada di Kalimantan Selatan, misalnya ada Manda, kemudian juga ada Japin Carita, ada Wayang-Gong. Mereka itu harus mengenal budaya-budaya daerah lain selain di daerahnya ya. Nah, ini jangan sampai mereka itu hanya mengenal budaya daerahnya. Jadi ada baiknya juga mereka itu dikirim ke daerah-daerah lain untuk mengenal budaya.